Oke, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Aris Sandos Niko. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit tips dan trik ya. Nanti untuk ini modeling di SketchUp ya, nanti membuat 3D rumah eksterior. Nah, ini saya ingin membahas beberapa pertanyaan ya. Ini ada salah satu pertanyaan yang tanya bagaimana cara memotong atap limas dan juga membuatnya bagaimana nanti kalau bisa dari awal ya biar paham. Jadi terkadang ya ketika kita membuat bentuk ini, contoh aja ya, ini contoh aja ya, terkadang ketika kita mendesain sebuah rumah ya itu kan ada yang menghendaki menggunakan atap limas, kemudian di sampingnya, entah di samping, di kiri, di belakang, seperti itu ya. Nah, itu nanti harus ini ya, harus terpaksa melubangi, mungkin ada area kosong, ada tamannya, atau mungkin ada area yang apa namanya, misalnya di belakang ini nanti ada yang dicor atau didak untuk tandon seperti itu. Jadi terpaksa harus memotong apa namanya, atap limas. Sebenarnya sih kalau nggak dipotong itu nanti ketika kita menggunakan plugin itu sebenarnya sudah menyesuaikan, tapi nanti kan bentuknya yang diinginkan bisa nggak karu-karuan ya. Nah, bisa jadinya bisa apa namanya, bisa aneh lah. Nah, biasanya sih ya cukup atap limas segi 4 seperti itu ya dasarnya, nanti kemudian dipotong sampingnya, ujungnya, ataupun ya belakangnya lah. Nah, seperti itu kan, ada yang ujung sini biasanya dipotong ujung sini ke sini gitu loh ya, itu ada yang dipotong ke tengah, ada yang dipotong samping juga, belakang ya, itu juga ada. Oke, langsung aja, jangan lupa yang belum like video ini silahkan di like dulu, nanti setelah nonton jangan lupa tinggalkan komentar ya. Oke, kalau sudah selanjutnya kita buat ini atap limasnya ya. Kita katakanlah ini kita buat atap limas standar yang biasa ya, jadi tidak ada apa, tidak ada cornya samping ya, tidak ada apa talang cor dan lain sebagainya. Kita buat standar aja ya, ini hanya ini aja, pengetahuan aja ya, hanya ilmu tips trik saja. Oke, kalau sudah, nah, yang pertama untuk membuat, kita membuat tanpa plugin ya, jadi biar semuanya bisa, karena kalau apa ya, kalau pluginan gampang, semua sudah, kalau ada yang punya itu gampang, kalau tapi kan tidak semuanya punya. Oke, kalau sudah, ini langsung aja ya. Jadi untuk membuatnya ini saya di sini ketika ada tembok ya saya arahkan. Nah, ini ketika saya dekatkan ada midpoint in group, berarti dia tapi ini sudah saya jadikan grup ya. Usahakan kalau ingin membuat atap dindingnya itu sudah di grup, jadi nanti tidak nyatu ya. Nanti kalau nyatu ya, kalau mau ngedit lagi kan repot. Lebih enak lagi dijadikan layer. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau sudah saya buat atapnya, ini saya buat atapnya, ini saya garis dulu dari tengah ke sini. Kemudian saya ini ya, ini kan saya lebihkan atapnya ke samping, katakannya 50. Saya santuannya menggunakan senti ya, jadi di sini 50. Ini tadi sampai sini ya. Oke, kalau sudah sampai sini ya, nanti saya buat garis ke sini. Untuk lebihan ke sana tidak perlu dibuat, karena hanya untuk acuan saja. Oke, kalau sudah diperhatikan, selanjutnya diseleksi garisnya ini ya. Ini diseleksi garisnya, ditekan shift, diklik. Atau kalau susah ya dindingnya dihilangkan. Nah, seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, saya tampilkan. Kemudian saya copy menggunakan rotasi ya. Saya copy menggunakan rotasi ya. Saya pakai arah yang ini ya, ke sini ya. Nah, ini karena apa ya? Ya, kenapa kok membuat rotasi? Karena apa ya, membuat atap itu nanti ya lebih mudah ukurannya itu ini. Jadi ketahuan ya apa namanya, sudutnya ya, sudut kemiringannya itu berapa ya. Bisa pakai 30, 35, 40, 45. Wah, 45 itu ya terlalu tinggi ya, nggak apa-apa sih. Nah, ini contoh saya 35 atau 4 atau 30 lah. Ini contoh 30 aja ya. Ini 30 segini. Segitu ya. Oke, ini contoh aja. Ini kalau sudah saya ini garis tengahnya ini saya hubungkan ke sini. Nah, tapi biasanya kalau kita ngitungnya langsung, oh sini 1,5 ke sini ya, itu juga belum tentu. Nanti sudutnya itu nanti nilainya tidak bulat ya. Ini coba diperhatikan itu. Tingginya 259,81. Wah, itu kan kita kan agak ini ya, tingginya nggak bulat ya, tapi yang bulat itu jumlah sudutnya. Oke, tapi ya nggak apa-apa sih kalau kalian misalnya ingin buat, terserah. Meskipun tidak sesuai, tidak ini ya, tapi nanti kalau kena air hujan pasti hujannya turun ke bawah. Oke,
Oke, saya lanjutkan ya. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya saya bikin persegi di atasnya. Ya, ini bikin persegi seperti ini. Kita nanti menggunakan teknik follow me ya. Ini untuk teknik follow me, diklik aja areanya, kemudian ditekan follow me nih ya, follow me ya. Saya klik 1 kali, otomatis dia sudah membuat atap limas ya. Atap limas, wah ini atapnya kok seperti ini, kok tidak ada ininya nanti les pelangnya dan lain sebagainya. Ya tinggal nambahin, nanti tinggal dipuspul ke bawah ya. Oke, kalau sudah jangan lupa kalau sudah membuat diklik kanan, diklik 3 kali ya, atau diseleksi semua. Jangan lupa dijadikan grup biar nanti gampang ya. Nanti kalau kita sudah terlanjur ngedit ternyata lupa ya. Ini dindingnya saya hilangkan ya. Nah, ini di tengah ini ada objek lebihan, ini dihapus saja. Nah, ini saya hapus. Oke, dihapus ya. Nah, yang jelas atap ini kan lubang ya. Atap ini lubang. Nah, ini atapnya lubang. Nah, ini kita gabungin dulu ya. Ini kita gabungin dulu. Saya gabungkan dulu. Oke, digabungin dulu. Nah, jadi satu. Sudah gabung seperti ini. Kalau sudah ya, ini kalau sudah gimana enaknya? Apakah kita buat list pelang dulu atau dipotong dulu ya? Nah, kalau buat list pelang dulu seperti ini ya, ini berarti ini saya apa namanya, saya tarik ke atas, katakanlah list pelangnya 25 boleh, atau 20 juga boleh, monggo silahkan pilih yang mana. Ini kemudian saya push-pull ke bawah seperti ini, 25 atau 20 ya. Ya 25 lah standarnya itu biasanya. Oke, misalnya seperti ini ya. Wah, ini misalnya seperti ini. Nanti kalau mau dijadikan menjorok juga menjorok. Saran saya kalau ingin motong mending dipotong dari awal. Jangan ketika sudah di sini ya gak apa-apa sih. Ketika sudah di sini bagus kemudian dipotong itu nggak masalah ya. Biasanya kan nanti di apa namanya, di offset ke dalam seperti itu ya. Tapi ya lebih enaknya ini nanti lebih enaknya kita ini dulu, kita apa namanya, tidak kita potong dulu ya. Oke, kalau sudah ya saya Ctrl Z. Nah, ini tidak dipotong. Tidak dipotong dulu ya. Oke, ini tidak dipotong dulu, saya Ctrl Z lagi. Nah, oke, sudah kembali seperti ini. Oke, selanjutnya kita tentukan. Nah, misalnya area sini itu tidak ada atapnya nanti. Nah, ini misalnya saja ya, area sini tidak atapnya. Ini misalnya ini permasalahannya memotong atap aja ya. Oke, kalau misalnya kalian pakai genteng-genteng ini ya, inilah terserah lah. Oke, kalau sudah saya buat areanya. Saya buat area dulu seperti ini. Nah, ini saya push-pull ke bawah. Nah, saya buat area untuk tempat memotongnya. Nanti dipotong sampai seberapa, katakanlah seperti itu ya. Oke, ini katakanlah saya motongnya sampai segini ya. Ini motongnya sampai segini. Nah, ini nanti dipotong lurus tembok sana atau enggak ya terserah kalian lah. Oke. Nah, ini seperti ini. Katakanlah seperti ini. Oke, saya motongnya lurus. Jadi lurus tembok ya. Saya motongnya lurus tembok ya, misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, caranya motong bagaimana? Ini diklik sampai 3 kali, di edit cut. Ini diedit di cut ya. Nah, saya masuk ke dalam grupnya ini, edit paste in place. Sebenarnya sih caranya gampang sekali. Mungkin bagi yang pemula itu belum tahu atau belum paham itu ya, itu bisa jadi. Oke, kalau sudah seperti ini cara motongnya gimana? Saya masuk ke semuanya ya. Ini saya Ctrl A. Saya Ctrl A itu artinya di blok semua. Kemudian nanti diklik kanan, di sini ada intersect with apa ya, saya pilih intersect with selection ya, nggak masalah lah. Nah, kalau sudah yang ini dihapus saja ini ya. Ini saya hapus. Nah, kalau saya hapus ini garis-garisnya tidak penting, itu dihapus saja. Nah, nanti otomatis di sini sudah membuat sendiri ya. Membuat sendiri. Di sini ada areanya meskipun kita hapus. Oke, sudah ya. Nah, sekarang ini garis ini saya hapus, saya delete. Nah, ini dia sudah membuat, ini ada temboknya lurus ke sana, ada tembok lurus ke sini, ini ada tembok lurus ke sana. Nah, ini tinggal dihapus saja. Nah, oke, jadi cara memotongnya yang seperti itu ya. Nanti untuk lebihan gentengnya ya bisa kita buat, misalnya ini gentengnya ini harusnya lebih ke sini sekian. Nah, ini saya gambar aja. Atau sekian lebihnya. Oke, seperti itu katakanlah ya. Mungkin nanti di sini dikasih ini ya, terserahlah seperti itu. Oke. Nah, yang jelas seperti itu.
Kalau sudah nanti ya diberi roofing. Nah, ini contoh aja ya. Oke, saya beri atap yang seperti apa ini ya, seperti ini aja lah seadanya. Oke, jadi seperti ini. Nah, tinggal membuat ini list pelangnya kayak tadi ya. Sini saya naikkan ke atas, katakanlah 20. Nah, ini di kesini 20. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi itu sedikit tips dan triknya untuk memotong saja. Nanti untuk finishing ya saya lanjutkan ke kalian bagaimana cara ininya nanti untuk supaya ini ya untuk finishingnya. Oke, mungkin cukup itu aja dulu dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya saya besarnya ya, mungkin tidak sampai selesai ya. Yes, nggak apa-apa lah, saya selesaikan dulu juga nggak apa-apa. Nah, ini katakanlah ini mau di berapa ini? 10 katakanlah ya, nggak apa-apa. Ya ini digabungin aja. Oke, yang ini ya, ini kan tidak ikut, ini harus lurus tembok ya, diluruskan aja. Yang ini diluruskan. Yang ini diluruskan. Nah, jadi resplangnya nanti hanya sampai sini. Nah, sampai sini. Nah, ini digabungin. Nah, oke, ini nanti jadi dia seperti itu. Oke, jadi ya. Nah, tinggal nanti nambah beberapa ya, inilah disesuaikan lah. Mungkin di sini ada ininya, ada topinya ya. Kemudian ada ininya, ini nanti ada kelihatan kayu-kayunya. Ya, tinggal disempurnakan sendiri. Yang penting tips triknya tadi seperti itu ya, sedikit simpel aja, itu sedikit tips ya. Ini mungkin untuk pemula atau yang mungkin baru belajar. Atau mungkin yang sudah lama belajar tapi belum paham atau belum tahu ya, bisa digunakan. Oke, mungkin cukup itu aja dari saya. Ada kurang lebihnya saya maaf sebesarnya. Itu tadi hanya sedikit tips dan trik ya untuk memotong di objek ini atap limas ya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dan bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, semoga berhasil.